Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan ganjil genap kendaraan bermotor. Dalam laporan yang diterima Satgas dalam rapat koordinasi bersama dengan jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan kementerian lembaga pada pekan lalu menyebutkan aturan ini menyebabkan ada potensi peningkatan transportasi dan mobilitas penduduk. Ini pula yang dikhawatirkan berpotensi menyebabkan peningkatan penularan virus. Kita coba simak faktanya berikut ini, pemirsa. Di mana kalau kita lihat bersama, peraturan ini sebenarnya sudah diterapkan pada bulan lalu yang tujuan awalnya untuk membatasi mobilitas warga di luar rumah dengan koordinasi perusahaan yang menerapkan bekerja di kantor dengan kapasitas maksimal 50%. Kita simak selengkapnya pada Pergub nomor 88 tahun 2019 yang mengatur mengenai tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap diterapkan per 10 Agustus 2020 atau tepatnya 4 minggu lalu. Dengan kemudian fokusnya adalah memberikan pembatasan di 25 jalan ruas ibu kota. Kemudian waktunya juga di sini dibagi menjadi dua bagian, yakni pada pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 16 sampai pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Berikutnya kita lihat bagaimana sebenarnya dengan penerapan kebijakan ini. Apakah kebijakan ini sebenarnya menurut Satgas Penanganan COVID-19 sudah sesuai dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Kita simak selengkapnya di grafis selanjutnya. Kita lihat pernyataan dari juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, yang menyebutkan bahwa proses ini atau penambahan kasus terkait juga dengan policy atau aturan yang ada di pemerintah DKI Jakarta yang terkait dengan PSBB, dan ini memerlukan review atau kajian ulang. Salah satunya adalah aturan ganjil genap untuk kendaraan bermotor. Berikutnya, pernyataan ini disampaikan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020. Selanjutnya, kita lihat lagi di grafisnya. Nah, terjadi peningkatan alat transportasi di mana mobilitas penduduk, dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat apakah memiliki kontribusi pada tingkat penularan atau tidak. Nah, kemudian bagaimana dengan tanggapan selanjutnya? Kita lihat lagi. Memang kalau kita lihat ini ada tanggapan yang diberikan pada tanggal 31 Agustus. Selanjutnya teman-teman. Nah, oke, ini ada pernyataan dari Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, yang menyatakan bahwa angkutan umumnya bagaimana, ditambah tidak armadanya. Kalau masih seperti biasa ya susah, kan banyak potensinya misalkan di peron atau halte, lalu di jalan koridor menuju ke kesenanya lagi, belum lagi di dalam angkutan umum. Jadi di sini Ketua Komisi DPRD DKI Jakarta juga menggarisbawahi dan mengatakan bahwa sulit jikalau kemudian adanya minat dari orang-orang menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan umum juga, tetapi kapasitas ataupun jumlah armadanya tidak ditambah, maka dikhawatirkan potensi penyebaran justru ada di dalam angkutan-angkutan tersebut. Dan pernyataan ini disampaikan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 melihat angka kasus di DKI Jakarta yang terus meningkat. Tapi saya akan memberikan gambarannya seberapa besar peningkatannya pada slide-slide selanjutnya. Kita lihat berikutnya. Tanggapannya juga disampaikan. Namun di satu sisi, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa peningkatan pengguna kendaraan umum ini ada di kisaran 4% atau masih jauh dari kapasitas tersedia. Selengkapnya dikatakan begini, bahwa memang berdasarkan data terjadi peningkatan penggunaan angkutan umum. Rata-rata terakhir 1 bulan kemarin setelah kami dapatkan angkanya ada sekitar 4%. Nah, perlu dipahami bahwa 4% angka peningkatan ini masih jauh dari kapasitas tersedia. Nah, dikatakan 4%. Apakah kemudian ini benar-benar memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kasus positif DKI Jakarta? Coba kita bandingkan dengan bagaimana peningkatan kasus COVID-19 di DKI Jakarta sejak tanggal 10 Agustus atau tepatnya pada waktu pemberlakuan ganjil genap. Berikutnya kita lihat grafisnya. Nah, ini sudah saya bagi menjadi 4 minggu. Kita lihat untuk angka per minggunya di sini, datanya pemirsa. Untuk range pada waktu 7 hari dari tanggal 10 Agustus sampai tanggal 16 Agustus, penambahan kasus harian ada di range 435 kasus sampai dengan tertinggi pada tanggal 13, yakni pada 608 kasus. Kemudian pada tanggal 17 Agustus hingga tanggal 23 Agustus terjadi juga peningkatan range dengan penyebaran di angka 513 hingga 657
kasus, sudah mulai meningkat dari rata-rata 400 sampai dengan 500 di minggu sebelumnya. Di minggu berikutnya antara 500 sampai dengan 600. Kemudian bagaimana dengan range di minggu ketiga penerapan dari ganjil genap pada tanggal 24 Agustus sampai tanggal 30 Agustus. Pemirsa, ternyata terjadi peningkatan kasus range 633 kasus hingga yang sempat menghebohkan yakni pada 1094 kasus harian baru di DKI Jakarta. Nah, pada tanggal 31 Agustus kita ingat tadi sebelumnya ketika Anda ingat adanya imbauan dari Satgas Penanganan COVID-19 yang meminta adanya evaluasi atau review dikarenakan pada minggu keempat ini ada kasus baru di DKI Jakarta pada tanggal 31 sampai 6 September ada di range bukan 400 lagi tapi ada di range 877 kasus hingga yang tertinggi pada 3 September yakni 1.359 kasus harian baru. Angka inilah yang diharapkan jangan sampai lebih tinggi lagi. Nah, tentu kita lihat bersama imbauan dari Satgas untuk terus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan ini terus digaungkan. Berikut pula dengan imbauan dari kapasitas maksimal kendaraan dan juga kapasitas perkantoran. Evaluasi memang dikatakan perlu, namun kerjasama memutus mata rantai itulah yang utama. Demikian pemaparan saya kembalikan bersama rekan Sumi. Silakan. Baik, terima kasih Marvin. Kita akan lihat seperti apa sistem ganjil genap yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, apakah perlu dievaluasi ulang? Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya.